Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Terutama untuk para dosen penguji, para dosen dan seluruh staf kependidikan yang terkait dengan PPG pada tahun 2025 ini. Perkenalkan, nama saya Petrus Satria Prayuda. Saya berasal dari Lampung dan mengajar di UPT SD Negeri 3 Pajareso, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kata-Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 253091391. Demikian perkenalan saya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pagi, Pak. Oke anak-anak, selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Sebelumnya pada hari ini kita ketemu lagi, kita akan belajar tentang Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Setelah mempelajari materi ini, kita diharapkan dapat satu, menceritakan secara singkat kisah Maria dan Elizabeth. Ya, menceritakan secara singkat kisah Maria dan Elizabeth. Yang kedua, menjelaskan peran Maria dan Elizabeth dalam karya keselamatan Allah. Yang ketiga, meneladani sikap taat, setia, dan rendah hati dari Maria dan Elizabeth dalam hidup sehari-hari. Sebelum kita mulai pada pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah ditonjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking kecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kekuatan, kami bersyukur atas berkat dan kemurahan-Mu. Kini kami berdoa, kiranya Engkau memberikan kami kerendahan hati, agar kami senantiasa menerima dan melaksanakan segala rencana-Mu. Sebab kami percaya bahwa Engkaulah penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Kita flashback ke pelajaran kelas 5 sebelum ini. Yang pertama, pelajaran sebelum ini kita belajar tentang siapa? Ratu Esther. Ratu Esther. Ratu Esther adalah perempuan yang dipilih Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, dari pelajaran tentang Ratu Esther, apa hal yang paling sulit atau paling beresiko yang harus Esther lakukan saat ia menanggapi panggilan Allah? Orang-orang Israel yang tinggal di negeri Persia diancam akan dibinasakan oleh seorang penjabat di istana. Oke, boleh diulangi sekali lagi yang keras? Orang-orang di Israel yang tinggal di negeri Persia diancam akan dibinasakan oleh seorang penjabat di istana. Ada yang lain? Yuk kita mulai pelajaran kembali ke tema utama, yaitu apa tadi? Maria. Yang keras? Maria dan Elizabeth menanggapi
rencana Allah. Oke. Sebelum kita masuk ke situ, Pak Guru mau tanya nih. Apa panggilan Allah dalam hidupmu saat ini? Nah, kalau saya dipanggil Allah untuk menjadi guru. Saya dipanggil Allah untuk menjadi bapak. Saya juga dipanggil Allah untuk menjadi anak karena saya punya bapak. Nah, kalian dipanggil Allah untuk menjadi pelajar, siswa, anak. Nah, itu ya. Yang paling utama adalah pelajar dan anak. Pelajar itu panggilan di sekolah, menjadi anak adalah panggilan di rumah. Kalau begitu, apa yang telah kulakukan untuk menanggapi panggilan dan rencana Allah dalam hidupku saat ini? Kalian tadi dipanggil sebagai pelajar dan apa yang kulakukan ketika aku dipanggil sebagai pelajar? Allah memanggilku sebagai pelajar. Yang kita lakukan apa terusan? Kalau satu, belajar. Ada lagi? Mendapatkan nilai bagus. Terus sekolahnya rajin. Mematuhi aturan sekolah dan masih banyak lainnya. Lalu apa yang saya lakukan dalam panggilanku sebagai anak? Yang keras? Membantu orang tua. Ada lagi? Mendapat kasih sayang. Yang saya lakukan itu kan yang saya dapatkan. Kalau yang saya lakukan, satu tadi membantu orang tua. Terus mendengarkan perkataan atau nasihat orang tua. Nah, terus masih ada? Masih ada lagi? Masa cuma 2? Apa lagi? Hah? Ayo. Mengikuti aturan keluarga. Apa? Oke, jadi yang pertama membantu orang tua, yang kedua mendengarkan nasihat orang tua, yang ketiga mengikuti aturan keluarga dan lain sebagainya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Buka bukunya. Halaman berapa yang bagian Maria dan Elizabeth? Woi, cepet. 87. Oke. Di 87. Halaman 87 itu tentang Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Kemudian di halaman 89 ada cerita. Apa cerita tentang apa itu? Nah, nanti ada waktunya untuk membaca itu. Tapi kita juga mau menyaksikan dalam bentuk videonya tentang anak domba. Pada zaman dahulu, di pondok kecil di hutan, hiduplah ibu kambing dan anak-anaknya dengan bahagia. Anak-anak kambing itu sangatlah lucu. Mereka terlihat seperti mainan. Ibu kambing, seperti ibu lainnya, mencintai anak-anaknya. Dia melindungi mereka dari hewan liar di hutan. Satu hari, sebelum pergi mencari makanan, ibu kambing memanggil semua kambing dan berkata, "Anak-anakku sayang, aku akan pergi ke hutan. Jangan bukakan pintu untuk siapapun. Jika serigala masuk ke rumah, dia akan memakan kita semua hidup-hidup. Dia sangat licik, dia akan menyamar menjadi apapun dan mencoba menipu kalian." Jadi bagaimana kami akan mengenalinya? Serigala bersuara serak dan aku punya suara yang lembut dan indah. Jadi kau bisa segera mengenalinya dari suaranya yang berat dan serak. Saat akan pergi, ibu kambing ingat satu hal. Dia berbalik ke anak-anaknya. "Ah, satu lagi, kaki serigala berwarna hitam dan aku putih. Kalian juga bisa mengenalinya dari kakinya." Jangan khawatir, Bu. Kami bisa menjaga diri sendiri. Kami bisa diandalkan. Ibu kambing mencium anak-anaknya satu persatu, lalu pergi ke hutan. Serigala mengawasi mereka dari jauh. Ketika dilihatnya ibu kambing pergi, dia menunggu sebentar, lalu datang ke pintu pondok dan mengetuk pintunya. Siapa itu? Anak-anak, buka pintunya. Ibumu di sini. Aku membawakan makanan enak untuk kalian. Tetapi anak-anak kambing langsung mengenali suara serak serigala. Tanpa membuka pintunya, mereka berteriak, Kau bukan ibu kami. Suara ibu kami manis dan lebih indah. Kau adalah serigala. Kau tak bisa menipu kami. Serigala sangat marah karena tak bisa menipu anak-anak kambing. Jadi dia pergi ke toko, membeli kapur besar dan memakannya. Kini suaranya terdengar jadi lebih lembut. Lalu dia kembali ke pondok dan mengetuk pintu lagi. Kali ini, serigala mulai berbicara dengan suara lembut. Anak-anakku, buka pintunya. Ini ibu kalian. Aku bawakan makanan dari hutan untuk kalian. Mendengar suara lembut serigala, anak kambing pikir itu benar-benar ibu mereka. Tepat saat mereka akan membuka pintu, salah seorang dari mereka berteriak, "Tunggu, tunggu! Mari kita periksa kakinya dari bawah pintu." Tentu saja mereka melihat kaki hitamnya serigala dari bawah pintu. Mereka pun berteriak lagi tanpa membuka pintu. Kami tak akan membukakan pintu untukmu. Kaki ibu kami tidak hitam. Warnanya putih. Kau pasti serigala. Videonya seperti ini. Coba saya kasih waktu 2 menit untuk membaca kisah anak domba yang ada di buku. Menurutmu, nah ini diskusikan dengan teman sebelahmu. Jadi kerjakan berdua-dua. Ardi sama Iren, Ginu sama Refti, Kevin sama Richard. Kerjakan berdua-dua, boleh ditulis ya. Menurutmu, apakah di dalam video tadi anak domba sudah menunjukkan sikap taat? Ini taat di sini kepada siapa? Pada ibunya. Terus bagaimana sikap taat yang ditunjukkan oleh anak domba? Lalu apa yang saya lakukan sebagai anak yang taat pada orang tua di rumah?
Dan yang ketiga, apa yang saya lakukan sebagai pelajar yang taat di sekolah. Satu, menurutmu apakah di dalam video tadi anak domba sudah menunjukkan sikap taat? Sudah, karena anak domba selalu taat kepada perkataan orang tua atau ibu domba, dan anak domba selalu melihat sekeliling bahwa itu bukan ibunya. Yang keras. Ya, bagaimana sikap taat yang ditunjukkan oleh anak domba? Saat ibu domba pergi, anak domba selalu mendengarkan perkataan orang tua, memperhatikan suara dan gerakan badannya. 3. Apa yang saya lakukan sebagai anak yang taat pada orang tua di rumah? Membantu ibu, mendengarkan perkataan orang tua, dan mengikuti aturan keluarga. 4. Apa yang saya lakukan sebagai pelajar yang taat? Mengikuti peraturan sekolah, menjaga lingkungan sekolah, dan tidak bolos harus berangkat. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Berikutnya kelompok 3. Menurutmu apakah di dalam video tadi anak domba sudah menunjukkan sikap taat? Yang keras. Ya, karena tidak mudah terkelabui oleh serigala. 2. Bagian mana sikap taat yang ditunjukkan oleh anak domba? Saat serigala mengetuk pintu dan minta dibukakan pintu. 3. Apa yang saya lakukan sebagai anak yang taat pada orang tua di rumah? Membantu orang tua dan mendengarkan nasihat orang tua. 4. Apa yang saya lakukan sebagai pelajar yang taat? Pelajar yang rajin dan mendapatkan nilai yang bagus. Oke, tepuk tangan. Sekarang kelompok 2. Nomor 1. Menurutmu apakah di dalam video tadi anak domba sudah menunjukkan sikap taat? Sudah, karena dia mendengarkan perkataan ibunya, karena dia mendengarkan nasihat ibunya untuk tidak membuka pintu. 2. Bagaimana sikap taat yang ditunjukkan oleh anak domba? Menunjukkan sikap taat kepada ibunya karena dia sudah mematuhi perintah ibunya. 3. Apa yang saya lakukan sebagai anak yang taat pada orang tua di rumah? Membantu orang tua membereskan rumah, mendengarkan nasihat orang tua, mematuhi aturan keluarga. 4. Apa yang saya lakukan sebagai pelajar yang taat? Belajar dengan tekun, melakukan jadwal piket sesuai jadwal, berangkat tepat waktu. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Kalian semua hebat, luar biasa. Jawabannya bagus-bagus. Oke, karena kita pakai baju pramuka, kita satu kali tepuk pramuka. Ikut-ikut. Perintahnya cuma satu. Anak domba, perintahnya jangan buka pintu. Kalian tepuk pramuka, perintahnya cuma satu. Tepuk pramuka 2 kali. Kita masuk ke berikutnya. Kita akan melihat tentang kisah Zakaria dan Elizabeth. Adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi
mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Dari video yang sudah kita tonton, bagaimanakah sikap Zakaria menurutmu? Sikap taat seperti apa yang ditemukan dalam diri Elisabet? Ceritakan kembali kisah Zakaria dan Elisabet. Awas dilihat yang bukan perlu diskusinya. Bikin share apapun diskusi, kerjanya bersama-sama. Punya 10 menit tuh ya. Sudah? Oke, kalau sudah kita ke presentasi. Dimulai dari kelompok 3. Oke, berikutnya kita juga akan melihat tentang Maria dan Elisabet. Dia tiba-tiba melihat malaikat di rumah bersamanya. Alkitab berkata malaikat itu adalah Gabriel, malaikat yang sama yang mengunjungi Zakaria. Akan tetapi, Gabriel tidak memberitahu Maria namanya. Malaikat itu mendatangi Maria dan berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria gelisah dan bingung. Dia bertanya-tanya apa yang malaikat itu bicarakan. "Jangan takut Maria," katanya. "Tuhan senang denganmu. Sebentar lagi engkau akan mengandung. Engkau akan melahirkan bayi laki-laki dan engkau harus menamai bayi itu Yesus. Bayimu akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Kemudian Gabriel memberitahu Maria tentang sepupunya Elisabet yang juga sedang mengandung bayi secara ajaib. Bayi Elisabet akan lahir 3 bulan lagi. Sebelum malaikat itu menghilang, Maria berkata, "Aku adalah hamba Tuhan. Aku bersedia melakukan apapun yang Dia inginkan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Setelah Gabriel pergi, Maria pasti sudah duduk untuk memikirkan berita ini. Mungkin sulit dipercaya dia benar-benar berbicara dengan malaikat, dan sulit dipercaya juga bahwa sepupunya Elisabet sedang mengandung. Elisabet sudah sangat tua. Maria memutuskan untuk mengunjungi Elisabet. Dia ingin berbicara dengannya tentang kunjungan malaikat Gabriel. Mungkin Elisabet akan mengerti
Betapa menakutkan sekaligus menyenangkannya hal itu. Jadi, Maria mengumpulkan beberapa barang dan pergi menemui Elizabeth. Tubuh Elizabeth besar dan bulat karena bayi yang sedang tumbuh. Begitu Elizabeth mendengar suara Maria, bayi dalam kandungannya menendang dan menggeliat. Elizabeth menyambut sepupunya itu dan memeluk dia. Bayiku baru saja melompat kegirangan, kata Elizabeth dengan gembira. Kemudian dia berkata kepada Maria, "Engkau disukai oleh Tuhan di atas semua wanita lain, dan anakmu ditakdirkan menjadi pujian terbesar bagi Tuhan. Betapa suatu kehormatan bahwa ibu dari Tuhan pun mengunjungiku." Maria berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Dia telah memperhatikan aku, hambanya yang hina. Mulai sekarang, semua orang akan menyebut aku berbahagia karena hal-hal besar yang telah dilakukan Tuhan yang Maha Kuasa untukku." Oke. Dari video yang sudah kita tonton, ketaatan dan kerendahan hati seperti apa yang ditujukan oleh Maria, apa yang dialami oleh Elizabeth ketika dikunjungi oleh Maria. Ceritakan kembali secara singkat kisah Maria dan Elizabeth. Dan yang terakhir, tulislah pesan yang dapat dipetik dari kisah Maria dan Elizabeth. Diskusi dong. Ini diskusi nih sama temennya. Dah? Oke, dimulai dari kelompok 2. Keras. Nomor 1, dari video yang sudah kita tonton, ketaatan dan kerendahan hati seperti apa yang kita tunjukkan oleh Maria. Membuat Maria menjadi, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Lanjut, berdua. Apa yang dialami oleh Elizabeth ketika dikunjungi oleh Maria? Perut Elizabeth merasa sedang dipermainkan anaknya. Maria merasa bergerak-gerak dan merasa ditendang-tendang oleh anaknya. 3. Ceritakan kembali secara singkat kisah Maria dan Elizabeth. Malaikat Gabriel menyampaikan kabar gembira bahwa Bunda Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Tuliskan pesan yang dapat dipetik dari kisah Maria dan Elizabeth. Taat kepada Allah, mempercayai perkataan Allah, dan patut kita contoh karena sudah taat kepada Allah. Oke, tepuk tangan. Kelompok 3. Nomor 1, dari video yang sudah kita tonton, ketaatan dan kerendahan hati seperti apa yang ditunjukkan oleh Maria. Bunda Maria menanggapi perkataan malaikat dengan penuh Penyerahan dan kerendahan hati dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Apa yang dialami oleh Elizabeth ketika dikunjungi oleh Maria. Bayinya menendang-nendang kegirangan. 3. Ceritakan kembali secara singkat kisah Maria dan Elizabeth. Pada bulan ke-6, masa panggilan Elizabeth, Maria mendapat kabar dari malaikat Gabriel
Malaikat Gabriel menyampaikan Bunda Maria akan mengandung bayi dari Roh Kudus. Nomor 4. Tuliskan pesan yang dapat kita petik dari kisah Maria dan Elizabeth. Selalu rendah hati dan taat kepada Allah. Mantap. Oke, kelompok 1. Dari video yang sudah kita tonton, ketaatan dan kerendahan hati seperti apa yang ditunjukkan oleh Maria, Bunda Maria menanggapi perkataan malaikat dengan penuh penyerahan dan kerendahan hati dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." 2. Apa yang dialami oleh Elizabeth ketika dikunjungi oleh Maria? Elizabeth mendengar salam dari Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus lalu berserulah dengan nyaring, diberkatilah semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. 3. Ceritakan kembali secara singkat kisah Maria dan Elizabeth. Maria menjabai Zakaria dan memberilah salam kepada Elizabeth, dan ketika Elizabeth mendengarkan salam Maria, mensiapkan anak yang di dalam kandungnya. Elizabeth dengan penuh kudus berkata, "Berkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu, sebab sesungguhnya ketika salam sampai ke telinga anak pendidik kami mengajar kegembiraan." 4. Tulislah pesan yang dapat dipetik dari kisah Maria dan Elizabeth. Selalu percaya pada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Mantap. Jadi, kisah Zakaria, Elizabeth, dan Maria adalah kisah yang mau menunjukkan ketaatan manusia kepada Allah. Orang-orang yang taat akan mengalami karya Allah yang luar biasa, seperti Zakaria dan Elizabeth atau Maria. Akan ada mukjizat dalam diri orang yang percaya kepada Allah. Kita semua dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan rencana dalam bentuk yang berbeda-beda. Saya sebagai guru, ada yang sebagai siswa, ada yang sebagai anak, ada yang sebagai kakak, ada yang sebagai adik, ada yang sebagai orang tuamu di rumah, dan lain sebagainya, dan masih banyak peran lainnya. Perjalanan kisah yang sudah kita pelajari mau mengajarkan kita untuk senantiasa taat kepada panggilan dan rencana Allah yang diberikan kepada kita dalam bentuk apapun itu tadi yang sudah diuraikan. Dengan begitu kita harus senantiasa menjalankan tugas sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Jadi menjalankan tugas sesuai dengan panggilanmu sebagai pelajar dan sebagai seorang anak. Itu harus senantiasa dijalankan dan diiringi dengan doa. Kemudian, menurutmu jawabannya iya atau tidak? Apakah kamu memahami sikap taat seperti yang sudah kita lihat dari tokoh-tokoh video tadi penting untuk ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari? Hah? Apa? Ya. Apakah kamu menyadari bahwa kuasa Allah terhadap manusia sungguh besar? Misalnya kita dapat diciptakan sedemikian rupa dengan tugas yang berbeda-beda. Apakah kamu menyadari bahwa kuasa Allah terhadap manusia sangat besar? Misalnya kita diciptakan sedemikian rupa dengan tugas yang berbeda-beda. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Ya. Oke. Apakah kamu merasa sanggup, tidak keberatan, dan akan tetap setia kepada Allah dan tetap menjadi pribadi yang rendah hati dengan panggilan hidup yang dijalani sekarang? Apa? Ya. 1, 2, 3 apa? Ya. Oke, mantap. Jika sudah tidak ada pertanyaan, kita masuk dalam doa penutup. Ya? Oke, kita ambil sikap doa. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingkingku kecil,
Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber segala kekuatan, kami bersyukur karena dapat mengenal dan mendalami kisah Zakaria, Elisabet, dan Maria. Kini perkenankanlah kami dan berkatilah kami untuk meneladani ketaatan dan kesetiaan mereka terhadap panggilan-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah pembelajaran kali ini menggunakan video kalian merasa senang? Apakah kalian dengan menggunakan pembelajaran seperti tadi merasa terbantu untuk memahami pelajaran? Iya? Oke, kalau begitu terima kasih untuk hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua.